dimandiin, dibersihin lah. Fungsinya ini adalah salah satunya untuk menghilangkan lanugonya ya. Selain itu bisa memberikan kehangatan pada bayi. Tapi ini jangan dikasih minyak kayu putih loh ya, ngerti kan? Ya, jadi kasih minyak biasa saja. Oke, paham ya? Ya udah, jadi kayak gitu itu kalau bayinya sedang bermasalah ya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bayi. Kita harus perhatikan dulu permisi dulu, izin dulu ke ibunya. Oke, sebelum kita melakukan ini kan ini 2 set ya. Ya. Pada saat penimbangan pada saat mau memandikan itu kita barengan sekalian bisa menimbang bayi dan mengukur panjang badan ya, sekaligus bisa seperti itu. Jadi nanti kita sekalian TTC ya, plus bisa juga sekalian nanti kita lakukan antropometri ya. Jadi ukur lengan, lingkar kepala, lingkar dada, lengan atas, kemudian lingkar perut, jangan pinggang. Emangnya mau beli rok ya, lingkar perut. Kemudian yang berikutnya adalah panjang badan ya, seperti itu bisa kita lakukan. Teman-teman kemarin sudah dapat kan pemeriksaan fisik. Oke ya, jadi itu. Kemudian sebelum kita memandikan, nanti kita sebelumnya mau menyiapkan dulu Kak, sebelum kita ke ibunya. Jangan duduk di atas. Karena kalau duduk di atas itu cuma satu sisi yang berat. Padahal kalau bed satu sisi yang berat nanti. Dan sebelumnya kalau di sini pakai apa? Kaji, perkenalan, menjelaskan rencana, observasi, ukur suhu, persiapan alat yang mandi yang dibutuhkan. Oke. Ya, sebelumnya kita harus persiapkan dulu. Jadi jangan sampai kita membawa bayi ke ruangan tapi peralatannya belum siap. Kecuali kalau di situ ada box bayi. Ya, jadi kita bisa meninggalkan bayinya itu di boxnya. Tapi kalau tidak, nanti pasiennya bisa resiko jatuh melundung seperti itu tadi ya. Nah, ini juga kita persiapan kalau misalnya nanti home care di rumah. Jadi kalau kita mau memandikan bayi, kita siapkan dulu peralatannya. Oke, peralatan yang akan kita gunakan pada saat ini. Video kan udah ada toh, Neng? Ini air ya. Baskom ini kita gunakan adalah untuk membersihkan nanti bagian yang kotor terlebih dahulu. Jadi perhatikan atau nanti bedanya apa dengan memandikan di rumah. Ya, maksudnya kamu selama ini di rumah, apakah bayi langsung dicemplung atau gimana? Ya, jadi ini nanti ini nggak harus besar, kecil juga nggak masalah karena ini hanya untuk membersihkan terkait dengan apa? Dengan genitalia, terkait BAB, BAK-nya seperti itu. Itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Oke. Ya, kemudian ini harusnya ada air apa namanya? Air tremos. Ya, air tremos. Yang kita siapkan di sini adalah air dingin. Ya, air dingin. Kemarin sudah diajarkan untuk mencegah terjadinya luka bakar ya. Guidance-nya kan kemarin ya, antisipatory guidance terkait dengan kecelakaan yang ada di rumah kan seperti itu ya. Jadi yang kita siapkan di sini adalah air dingin yang nyemek aja. Nyemek itu apa ya, sedikit aja, secukupnya ya, secukupnya. Jadi nanti untuk anak jatuh itu nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah baju air bayi. Ini nanti handscoon kita pakai 2 set ya. Jadi besok teman-teman kalau ujian itu bawa 2 set ya. Yang pertama nanti untuk perawatan, buka pertama sampai nanti ini tali pusat ya. Bukan tali pusat, apa namanya ini, genitalia. Selesai nanti pas saat akan memandikan ke dalam itu kita ganti lagi yang ya, seperti itu. Kemudian ini ada bengkok, kemudian ini kasa, ini kapas ya. Ini kapas
yang diberi air hangat. Jadi airnya itu, jadi gini ya teman-teman, kalau di rumah kalau punya bayi ini jangan direndam air, kayak gitu. Kalau di rumah saya beberapa kali itu melihat bahwasanya ini kemudian ada air, kemudian ada kapas. Ini tahu nggak? Kalau kita nyeboin kayak gini, nyeboin, bersihin misalnya seperti itu, ya. Kemudian tangan kita itu kelewat atau kena masuk di sini, ini nanti adalah sumber utama kembang biaknya bakteri, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada, kita ngambil secukupnya saja, yang kemudian diberi dengan air hangat-hangat suam pupu aja. Ini kasa, sepertinya buat apa ya? Kasa ini kita sudah tidak lagi menggunakan kasa karena perawatan tali pusatnya adalah terbuka, ya, nggak usah dibungkus-bungkus lagi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, oke, waslap ya. Waslapnya itu ada 2 nanti yang kita gunakan. Kemudian ini baju bayi, ini pampers karena sekarang modern ya. Kalau dulu kan pakai popok kayak gitu, ya kan? Lalu sekarang pakai ini. Terus nanti kita hanya butuh sedikit aja. Kemudian yang perlu teman-teman, popok yang bayi-bayi yang sudah gemoy-gemoy kayak gitu, ya. Ya, ada tulisan newborn dan NB kayak gitu. Kalau saya dulu bukannya ini nanti buat membersihkan, kemudian teman-teman baskomnya kurang ininya kurang ya ini nanti buat sabun untuk membasahi aja apa dua, terserah baby milk bottle. Kalau teman-teman mau sekali pakai, kan ada yang sweet salt, balik lagi sih, ya, yang untuk mandi rambut sama badan, ya, seperti itu. Ya, kalau teman-teman nggak mau repot cukup 1 itu, tapi kalau yang mau repot ya nggak apa-apa, berarti untuk sampo sama untuk sabun gitu, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini termometer. Ini saat kita mau memandikan harus kita cek dulu suhunya. Kalau bayi ya yang suhunya kurang dari 37,5, normalnya kan 37,5, ya kan? Kurang dari 37,5 itu mandinya pakai mandi minyak. Ya, karena bayinya itu ini masih sangat lemah, jadi kalau dimandikan dia belum kuat kayak gitu, ya. Jadi kalau suhunya ini juga sama, ini namanya apa? Termometer Aera. Ini adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengukur suhu air. Termometer air. Kalau mau memandikan di rumah repot ya, ngapain kita harus pakai kayak gini? Ya, emaknya repot nanti. Ini kalau kita lagi belajar di sini. Tapi kalau nanti di rumah kita menggunakan ini siku, tapi bukan di sini. Paham kan? Bukan tangan, karena tangan kita itu sudah tidak sensitif lagi. Ya kan? Kena air dingin, kena air panas, kayak gitu kan? Terkadang kalau kita ngangkat wajan aja nyari celemek nggak dapet, langsung diangkat kayak gini, ya kan? Ambil mangkok sayur yang panas kan juga kayak gini. Jadi ini sudah tidak begitu sensitif lagi. Yang sensitif adalah di ujung sini. Maka pada saat dituang air, kemudian suam kukunya pakai situ. Ya di sekitar 30-40 derajat. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, ini sudah ya yang peralatan ini. Ini adanya celemek gini. Takutnya nanti lupa ini kalau jauh dari kita. Ini celemek. Ini kita pakai pada saat awal kita akan memandikan, ya. Kemudian ini perlak. Ya, perlak itu kita pakai kalau bednya pasien itu tidak kayak gini. Ngerti kan?
Ya, jadi kalau misalnya kasur itu ya kita kasih celemek terlebih dahulu. Ya, kemudian yang berikutnya handuk pasien itu D2 ya, handuk pertama sama handuk yang berikutnya yang terakhir nanti tuh. Kemudian ini namanya apa? Bedong ya, ini bedong, ini bajunya. Oke. Ya, baju pasien. Kalau misalnya mau menggunakan gurita nggak masalah, tapi jangan kenceng ya, nggak bisa nafas nantinya. Kan sebelum kita ke pasien, kalau di rumah sakit kita memandikan pasien itu menggunakan bajunya rumah sakit ya, baik dahulu. Oke, kalau sudah cuci tangan kemudian kita siapkan terlebih dahulu bajunya ya. Oke, sudah kita cuci tangan. Wah, kesemprot ya nak ya. Gimana cuci tangannya? Ajarin. Satu, terus dua, terus tiga, terus empat. Ini ya, ini dulu 4, 5, 6. Oh, 6. Terus? Oke. Oke, ya. Sambil ingat-ingat. Oke, kalau sudah, kemudian baru kita siapkan bajunya. Oke, kita siapkan dulu. Jadi teman-teman terserah nanti posisinya mau seperti apa. Pada prinsipnya kita pas bayinya kita ambil, ini kita sudah siap. Ya. Kecil banget. Teman-teman besok kalau punya baju bayi nggak usah banyak-banyak, yang kecil-kecil ya, karena habis Iya itu nih, videoin lucu. secukupnya aja. Beli 2. Paling selusin gitu ya. Ya karena bayinya itu kan cepet gede. Nah, nanti kalau sudah disimpan buat adiknya, nggak tahu adiknya kapan. Ada lagi. Ya kalau nggak ya dikasihkan orang. Nah, ini saya nyari ya, pre-love ya. Oke, ya ini kayak gini karena ini itu kita nggak biasanya kan kayak popok ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti di rumah seandainya masih menggunakan gurita atau orang tuanya masih menggunakan gurita, ya pakainya ala kadarnya hanya sebagai penghangat perut. Ya, penghangat aja. Jadi jangan di ngek kayak gitu ya. Oke. Ya. Ini penghangat aja. Jadi urutannya apa? Paling bawah adalah bedong, Baju. diapes. Kalau misalnya menggunakan kain, popok dulu baru apa ini apa namanya? Gurita. Ya, gurita. Jadi nanti pas saat kita pasiennya sudah selesai mandi, kita taruh, berarti kan yang kita kerjakan dulu guritanya, baru popok, baru bajunya, gitu. Ya, paham ya? Jadi kita nggak bongkar-bongkar lagi bajunya mana ini mana. Ya, oke. Jadi ini harus sudah disiapkan. Gimana? Apa? Kalau misalnya pakai popok kain gitu, itu bagusnya popok kain atau pempas gitu? Ya, Kan banyak kan orang baru lahir tuh pakainya kain. nggak masalah. Kalau popok kain, ya popok kain itu kalau pipis basah, iya kan? Kalau basah nanti sering ganti, ya sering ganti. Jangan terus nanti baru pipis sekali, masih sekali belum ini, terus nanti ditambah lagi, jangan. Bayinya jadi kedinginan, hipotermi gitu ya. Sudah, ini kita rapikan ya. Ini
bukan sering handuk. Ya. Ini bisa digabung kalau enggak digabung. Oke. Ya, sudah. Oke, ini baru kita persiapan. Sekarang kita ke tempat ibunya. Ya, ke tempat ibunya. Oke, yuk. Assalamualaikum Ibu. Pada hari ini sama mamahnya. Oke, Ibu, hari ini adiknya sudah direncanakan untuk mandi. Ya, saya pinjam dulu ya. Saya bawa ke ruangan sebelah untuk mandi. Sebelumnya kita lihat dulu namanya siapa. Kita cek ke tangannya. Ya, tangan si bayi sama ibunya. Ini nama bayinya siapa, Bu? Oh, udah kasih nama bayi ibu siapa kan kayak gitu kan ya, bayi ibu siapa, kemudian sama enggak, kemudian habis itu terus usianya berapa hari atau berapa jam ya. Oke, sama. Oke, Ibu, teman-teman jangan lupa komunikasi terapeutiknya. Ini saya kasih tahu tadi adalah kita yang sudah sering kontak sama ibunya ya. Tetapi kalau kita baru datang ya, misalnya pas dia lahiran tadi itu kita belum safe, belum jaga, maka kita harus memperkenalkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita tarik-tarikan sama si ibunya. Loh, kamu siapa? Dikira kita perawat yang palsu, nanti mau membawa pergi anaknya. Saya Ustati, saya perawat yang hari ini berdinas di ruangan ini ya. Saya nanti berdinas dari jam 7 sampai jam misalnya jam 2 siang. Karena kan bayinya mau dimandikan pagi ya. Nah, kemudian di sini Ibu, ini bayi dengan bayi siapa? Nah, disebutkan kalau sudah ini kami bayi tersebut direncanakan untuk dimandikan ya. Oke, apakah diizinkan, Bu? Ini saya bawa ke ruang perawatan terlebih dahulu. Oke, baik, boleh misalnya kayak gitu. Atau misalnya ibunya bilang ini apakah nanti ada yang ingin dilakukan terlebih dahulu, Bu? Biasanya kan kita tawarkan kan sebelum kita melakukan tindakan. Oh, ada, ini bayinya nenek mau menyusui terlebih dahulu. Ya udah, kita kasih dulu biar dia menyusui. Jangan sampai kita bilang, oh nggak apa-apa, Bu, nanti aja habis mandi baru kita susukan, dia langsung tidur. Kalau ibunya menghendaki dia mau menyusui dulu, ya kasih aja ke ibunya ya. Tapi kalau ibunya, oh ya nggak apa-apa, itu sebetulnya saya mau nyusuin tapi biar mandi dulu, biar nanti sekalian tidur, ya nggak masalah ya. Yang penting kita keikhlasannya ibu, karena jangan sampai nanti terjadi komplain di antara kita ya. Oke, sudah Bu, nanti ini rencananya akan kita mandikan sekitar 10 sampai 20 menit ya. Kok selisihnya banyak ya? Tergantung nanti antri apa enggak kan gitu. Jangan sampai kita mengatakan 10 menit Bu gitu. Dia on time, orangnya yang on time. Jadi kok ini 10 menit bayi nggak dibawa-bawa ke sini ya? Kemana ya bayinya? Kan seperti itu. Jadi kita kasih spare waktu misalnya 30 menit, 20 menit ya, sambil nanti antri yang di sana. Jadi kita sampaikan apa yang ada di kondisinya di ruang perawatan kayak gitu. Kenapa saya ini? Kan banyak di rumah sakit kasus-kasus yang bayi itu dibawa terus hilang. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Bayinya kita bawa ya. Nah, kalau sudah adik kita bawa yuk, kita ke ruangan, kita mandi. Jangan sampai lupa, bayi itu tidak bisa bicara, tetapi bayi itu bisa mendengar dan merasa. Oke ya. Nah, kita harus perlakukan bayi atau anak itu dengan baik. Kalau enggak, dia nanti akan memberikan respon yang tidak baik juga. Bayi ya, yuk kita mandi, siap-siap ya. Ya. Oke, kalau sudah, kapan sih kita pakai handscoon-nya? Belum kan? Belum menggunakan. Oke, kalau sudah, nah bayi setelah kita di sana, kita bisa terlebih dahulu melakukan observasi. Nah, observasi itu bisa kita lakukan di tempat ibunya atau di tempat kita terlebih dahulu. Ya, oke, ya kita ukur suhunya sampai bunyi tweet 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 tweet. Nah, kayak gitu baru kita
oh ini 36. Nah, kalau sudah 36,5 berarti kita bilang sama ibunya, baru kita bawa ke ruangan. Tapi lebih baiknya adalah pada saat kita sudah ketemu ibunya, kita lakukan lagi nanti pada saat di ruangan. Gitu. Oke, itu dua pilihan di mana teman-teman bisa melakukan, dan itu bukan merupakan suatu kalau sama dosen ini seperti ini, kalau nanti di ruangan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah antisipasi kita untuk apakah bayi ini bisa dipakai atau enggak. Ya. Kalau di dalam pada saat TTV, ya, pada saat TTV ternyata itu sudah ada suhunya dan kita sudah tahu 36, maka kita nggak perlu lagi bawa. Nanti maksudnya nggak kita perlu, mungkin akan tetap dibawa ya, karena kita mau mandikan pakai minyak. Nah, ya seperti itu. Jadi itu. Kalau saya waktu di rumah sakit itu kami bawa ke ruangan, terutama bayi-bayi yang di ruangan itu, pada saat kita memandikan itu semuanya kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi bayi itu tidak bongkar pasang. Ya, jadi kalau sudah kemudian kita timbang, kita ukur lengan, semuanya antropometri, panjangnya juga kita ukur sekalian. Habis itu baru kita mandikan. Ya, jadi nanti ada berbagai macam variasi pada saat teman-teman ketemu dengan pasien atau saat di rumah sakit. Oke ya. Neng, jangan duduk di meja, pakai kursi lah. Nah, oke, kalau sudah, ya, ini kita masukkan di sini. Oke, sudah diobservasi, kemudian kita ukur suhu ruangan, ya. Jangan lupa nanti, ya, kita menggunakan cermet terlebih dahulu. Ya, apa tadi sudah kita siapkan ya, alat mandinya, kemudian bajunya sudah ada, ini sudah lengkap, kemudian air yang di sini juga hangat-hangat buku ya. Ini jangan dikasih air dulu sebelum kita ini adanya air dingin dulu ya, tapi ngecemek aja ya, jangan dipenuhi, nanti tenggelam. Kemudian baru air hangatnya nanti berikutnya ya, sedikit aja, ini sedikit aja, sedikit aja. Ini bayu nanti kalau berdasarkan usia, nanti semakin besar teman-teman akan semakin tahu oh ini butuh airnya berapa. Oke, kemudian kalau sudah saya pakai handphone dulu ya, ini apa, cermet. Kemudian kita siapkan handuk mandi. Ini handuk yang apa ya? Oke, nanti ini sudah lama juga ya. Oke, sudah ya. Ini kalau sudah saya tadi udah siapkan, kemudian sudah cuci tangan, akhirnya saya akan melakukan pemeriksaan. Kita observasi dulu bayinya dalam kondisi seperti apa. Ini sementara kita menggunakan ini. Kalau teman-teman mau menggunakan apa ini namanya, perlak, jadi sebelum membuka kayak gini pasang dulu perlaknya ya, karena ini sudah ada jadi saya tidak buka lagi ya, intinya seperti itu. Oke, kalau sudah kita observasi bayinya, kemudian kita ukur suhunya tadi sudah, kemudian kalau sudah diukur suhunya kita buka bajunya ya, kita buka bajunya. Oke, pada kondisi yang seperti ini kalau kita sudah siap, ini kok masih kayak gini ya perawatannya ya, ini udah nggak pakai ya. Oke, ini sudah nggak pakai perawatan ini. Hah? Oh, ketukar. Hah? Oh, ketukar. Ya, boleh ya. Kita iniin dulu. Sudah. Oke, ini kalau sudah ya. Iya, Bu, ini nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Oke, jadi pasien sekarang kalau sudah kita udah cuci tangan, sudah merapikan, kemudian jangan sampai lupa teman-teman perhatikan di sini apakah bayi itu BAB atau enggak, BAB, BAK atau enggak. Kalau ada BAB dan BAK maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Ya, intinya kayak gitu. Oke, ya. Oh, ini pasiennya hangat, senyum, ya. Tidak hangat akalnya, jadi kita masih bisa melakukan perawatan atau kita mandikan. Dek, gimana pagi hari ini kita mandi ya? Kalau di rumah sakit di NICU biasanya kita memandikan itu di malam hari. Jadi kita di malam itu semuanya pagi itu malam itu harus sudah mandi. Biasanya kita mandiin dari jam 9 sampai jam 12 malam. Bayinya banyak, ya. Itu mah kita mandi aja cukup 10 menit. Jadi kita mandikan satu bayi tersebut. Oke, ya teman-teman, nanti kalau untuk runtutan videonya yang bisa dipelajari gampang di yang sudah saya kirim ya, karena saya tidak menjelaskan sedikit-sedikit kayak gini ya, langsung kayak gitu. Tapi nanti kalau ini kita sambil belajar sambil diskusi ya. Oke, kalau sudah ya, ini kita buka ya. Kita mau menggunakan saat kalau kita sudah ketemu dengan pasien, kita bisa menggunakan handscoon terlebih dahulu ya. Kenapa handscoon ini fungsinya untuk apa sih? Ini handscoonnya bukan steril. Handscoon ini adalah handscoon ya. Oke, ya. Kalau teman-teman ke rumah sakit nanti kalau di ruangan bayi ininya dimasukkan ya. Ini minyak saya kan nggak bisa, kalau enggak ini dinaikkan biar tidak kotor ya, ini kayak gitu. Oke, kemudian kalau sudah kita buka bajunya bayi, ini kita akan lakukan penimbangan sekalian ya. Oke, kalau ini tadi ya, ingat bahwasanya kita akan menimbang itu kalau ininya sudah bersih, jangan sampai menggunakan pempes, diapes, apalagi masih ada BAB, BAK-nya, ada urinnya. Nah, ini kan tambah berat kayak gitu ya. Oke ya. Oke, kemudian kalau sudah kita mau menimbangnya kapan? Ya, itu nanti kalau sudah selesai ya. Oke. Teman-teman, ini kita akan membuka bajunya kapan? Pada saat kita sudah selesai. Tadi saya rencananya mau nimbang dulu, tapi saya mau urutan ini dulu ya, biar ini dulu. Oke. Ini bajunya boleh mau dipakai dulu biar bayinya tidak hipotermi. Kemudian kita ambil dulu ini, anggap aja gimana ya, teman-teman kasih air panas ya, anget, jangan panas, anget ya, kasih air dingin, air panas kasih air dingin. Oke. Kemudian kita akan membersihkan itu dari kantus dari sini ke arah mata, ke arah hidung kayak gini ya. Ini cukup satu yang kita pakai ya. Dari mana? Ini ujung yang sini dipakai mata sebelah, yang ujung sini pakai mata sebelah ya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kayak gini. Sip ya. Kemudian adik mandi yuk ya, kita udah siap ya mandi ya. Ya, ini dari sini bersihkan, kemudian kita putar balik ini ke sini. Set. Oke ya, cukup dengan satu. Oke. Kemudian tadi maaf ya, ini belum disiapin ya. Oke. Ini cukup satu aja, kan bayinya belum banyak kotoran ya. Ini kita bersihkan, tapi ini jangan dimasukkan, ngerti ya? Yang akan kita bersihkan adalah
daun telinganya. Ya, ya. Kalau misalnya nanti terpaksa kita mau, oh kok dalamnya kotor, tapi cuma yang di sini aja, jangan dimasukkan, ya, di sini aja yang kita bersihkan, ya. Oke, ini satu untuk satu, jadi nanti ambil lagi satu untuk yang sebelah. Tapi yang kita bersihkan adalah cukup daun telinganya, ya, karena di situ banyak lemak-lemaknya, itu aja. Pada prinsipnya itu, kalau misalnya untuk mandi harian nggak perlu lagi pakai cotton bud, ya, intinya seperti itu. Oke, kemudian, nah ini apa ya? Hitokmen. Apusnya dia pakai, yang kita bersihkan adalah yang kita tutup itu sini. Fungsinya untuk apa? Kalau perempuan biar pipisnya kan cuma ngerembes, tapi kalau laki-laki pada saat kita lepas kitanya kena, ya, pancurannya, iya kan? Ya, udah pernah memandikan laki-laki? Pernah. Belum. Ya, itu ya. Pada prinsip bayi. Kalau laki-laki mandi sendiri. Ya. Laki-laki besar mandi sendiri. Ya, travelingnya terlalu jauh. Ya, oke. Kalau pakai pampasnya nanti dibukanya kayak gitu, ya. Oke, ya. Kalau sudah, kemudian baru nanti di sini kita akan membersihkan. Ini kita masih tutupin ya, membersihkan daerah muka. Oke. Maaf, Neng. Ini dulu. Jadi itu tadi teman-teman, kalau kita mau nimbangnya itu setelah ini selesai bersih, ya, dibersihkan baru dimasukkan nimbangan. Kalau enggak, bayinya nggak ada BAB, nggak ada PAK, sebelum mandi kita kasih suhu, habis suhu ditimbang. Pada prinsipnya adalah di daerah bawah itu harus sudah bersih, ya, intinya kayak gitu, ya, baru nanti ukur semuanya. Oke, kita ambil air hangat, set, kemudian kita cuci daerah muka, ya. Oke, set. Kemudian kalau misalnya mau di sabun, ya, tapi bukan di sabun mukanya, ya, yang di sabun rambutnya. Ya, teman-teman masih ingat kan, ini bayi baru lahir, jadi lalu-lalunya masih banyak, ya. Nanti kalau sudah, nah, taruh sini, kemudian kita ambil ini tadi, taruh di sini, ya, jangan ditempel karena bakterinya yang ada di tangan kita itu nanti gantian pindah, ya. Ini kita tuangkan sedikit, ya, kemudian ini kita ambil, ya, oke, ya, seperti itu, oke. Oke, ya, ini sabun udah selesai. Kalau sudah selesai, baru ini kita bilas. Tapi memandikan bayi jangan memandi seperti kita, sabunnya banyak, repot nanti, ya, ya, basah, kuyup-kuyup, ya, oke, ya, ya, oke. Kemudian kalau sudah, baru kita lari ke daerah badan, oke, ya. Ya, kemudian yang berikutnya kita masukkan ke sini. Apa busa? Kita